Hai, kalau sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, saya boleh minta tolong ditulis di kolom chatnya, suaranya sudah terdengar jelas, Kak. Selamat pagi. Hai, Mak Pu, terima kasih loh pagi-pagi udah bikin saya bahagia loh. Bu Esther, hai, selamat pagi. Teman-teman yang lain sudah bisa mendengar suara dengan jelas. Hai, Bu Putri Fona, gimana Aceh, Bu? Oke kah di Aceh sedang cuaca jelas? Cuacanya gimana di Aceh, Bu? Di sini lagi cerah loh, Bu Fona. Aduh, Kak Acel dia akhirnya sudah join juga. Pagi semuanya. Hai, aduh terima kasih loh pagi-pagi sudah membuat kita semua bahagia gitu ya. Karena pagi-pagi positif sekali vibes-nya. Tahu nggak? Hari ini tuh kita seru banget beneran. Kita akan kedatangan dua orang tamu yang mau cerita-cerita tentang satu adalah survivor. Kalau Bu Yonita sudah survivor autoimun. Yang satu lagi dia mau cerita tentang tensi. Tapi bukan cuma tentang tensi, pengalaman dia juga waktu anaknya masih kecil, apa sih yang dia gunakan? Pengalaman dia ketika dia hipertensi. Dan kita kedatangan seorang lelaki loh pagi hari ini. Seorang bapak rumah tangga ini akan bicara gimana dulu waktu kecil anaknya. Apa sih yang dia gunakan? Kalau Bu Yonita mau cerita tentang autoimunnya. Jadi teman-teman kayaknya kamu harus panggil semua orang deh. Supaya dengerin sharing kita pagi hari ini. Pokoknya seru banget sharingnya. Yang belum join silahkan join dan saya langsung undang Bu Yonita. Bu Yonita sudah ada di sini loh. Hai Dokyo, kebiasaan nih manggil Dokyo nih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi Bu Yonita. Bu Yonita, di sini sudah hadir 900 orang nih Bu Yonita yang mau denger Bu Yo cerita-cerita. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung serahkan ke Bu Yo ya. Bu Yo mau Oh, cerita apa? Bu Yo sudah jadi co-host belum ya? Sudah sudah. di-record belum? Mestinya Saya udah. dari Tadi tadi. saya lihat Oh, udah. sudah di-record Oke, juga. saya dulu ya Baik. jadinya ya. Kenapa Bu Yo? Saya dulu. Sorry, Oh, saya kurang dengar. Kayaknya di... Silakan Bu Yo. udah kedengeran kah? Sudah. Apa kabar Bu Yo pagi hari ini? Baik, 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 baik. Bu Yo, kita penasaran loh, Bu Yo usia berapa sih? Seger banget, cantik banget pagi hari ini. Rambutnya baru di highlight, tapi Oh, alami. yang bikin Bu Yo kelihatan seger tuh apa? Cantik banget pagi-pagi. Usia berapa sebenarnya Bu Yo? Juga cakep banget, cantik banget pagi ini. Iya. Saya share slide-nya Boleh. sekarang. Ya. Share Kalau screen. gitu, teman-teman silahkan mendengarkan tentang cerita dari Bu Yonita Chandra ya. Saya off dulu, silahkan Bu Yonita. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih yang Living Indonesia. Ini saya continue coba ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Yonita. Saya penyintas autoimun yang menyerang ke usus, ke sendi dan otot. Saya juga kena fibromyalgia ya. Eh, saya adalah seorang certified nutrition health coach yang sangat mencintai natural healingnya Tuhan ya. Kalau dengar kata autoimun, kita semua pasti membayangkan penyakit yang tidak bisa sembuh, penyakit yang akan tidak bisa lepas dari obat seumur hidup, ya kan? Nah, kesempatan sharing kali ini saya membawakan sebuah tema story to tell, story to learn, di mana kali ini adalah tentang perjalanan sakit saya sendiri. Biasanya tema ini suka saya bawakan di sesi-sesi health coach yang saya bawakan, ya. Nah, ada yang menarik di balik kisah perjalanan sakit saya ini. Dulu aroma saya itu obat-obatan, jadi kayak bau apotek, bau rumah sakit gitu ya. Dan sekarang aromanya harum, essential oil. Nah, eh, kalau bicara tentang obat, saya ini jagonya. Bukan hanya sebagai pemakan obat, tapi juga sebagai think tank strategic marketing eh, di perusahaan farmasi multinasional ya, dengan bertanggung jawab dengan tanggung jawab world best selling drugs, ada 3 antibiotik kelas dunia, ada sedatif dan anestetik dan juga antidepresan, atau itu obat penenang, obat bius dan obat antidepresi ya. Puji Tuhan
saat ini sudah bertahun-tahun saya fully remission, dan artinya itu remisi adalah sebuah istilah yang diberikan kepada seorang penyintas autoimun yang sudah bisa lepas obat, tidak mengkonsumsi obat lagi. Ya, jadi dulu itu saya kehidupannya dari satu dokter ke dokter lain, dari satu obat ke obat lain, bahkan berobat-obat ya, artinya bermacam-macam obat. Dan beralih profesi sekarang menjadi health holistic advocate, dan terutama mendalami tentang natural healing, detox program ya, atau detox protokol. Biasa saya mengadakan health coach session dan mengasuh di komunitas survivors. Ada yang autoimun kebanyakan, hampir 90% ya autoimun, dan mungkin ada juga sejak dulu beberapa yang dari kanker, dan sekarang juga ada, tapi lebih banyak yang autoimun ya. Dan saya juga lebih fokus ke situ. Ada juga penyakit-penyakit kronis lain otomatis yang berkumpul, dan pada akhirnya kita mencari kesehatan secara holistik itu secara bersama-sama. Saya juga bergabung di Autoimmune Foundation sebagai board, Dewan Pembina, yang dulu saya aktif sekali mengasuh. Sekarang mungkin sudah lebih fokus ke komunitas yang lebih kecil ya setelah pandemi. Ya, terus kelulusan saya sebagai dokter hewan dan juga sebagai asisten dosen di laboratorium mikrobiologi, itu menjadi profesi yang sudah ditinggalkan. Saya menjadi seorang yang berprofesi lain dan sebagai pejuang autoimun, sebagai penyintas, dan uh, semua apa yang sudah saya lalui itu menjadi dasar pemahaman saya, di mana saya belajar tentang obat-obatan, belajar tentang penyakit, perjalanan penyakit, tentang patogen-patogennya atau bibit penyakitnya ya, atau bakteri, virus, dan parasit ya. Kemudian juga terutama tentang fungsi faal tubuh atau fisiologis tubuh ya, fungsi tubuh yang sesungguhnya yang normal. Nah, kisah nyeri yang hilang timbul di sebelah perut saya. Ya, jadi nyerinya itu kadang keluar, kadang enggak, kadang datang, kadang pergi gitu ya. Dan dari dokter internis, kemudian khusus dokter internis gastro, kemudian ke dokter obgyn karena nyerinya di seputar sana. Saya pikir apa juga ke dokter obgyn, dan dokter obgyn ada mengatakan ada kemungkinan agnesitis, jadi ada peradangan di sekitar ovarium dan sekitarnya ya. Kemudian saya juga ke dokter bedah, dan ke dokter bedah kedua dokter ini mengatakan oke, kita operasi aja appendixnya ya. Jadi saya mengalami appendektomi, dan sesudahnya dokter ini bilang, wah banyak perlengketan katanya ya, tapi ya sudah, nggak ada apa-apa. Tapi nyeri itu tidak hilang. Terus datang pergi gitu ya. Dan akhirnya 5 tahun kemudian, saya mengalami kolik yang parah sekali. Sakitnya luar biasa. Itu wah luar biasa. Lebih sakit dari melahirkan ya. Nah, saat itu usus saya itu terpuntir-puntir ya, dan mengalami pembusukan, dan harus 2 meter usus saya yang paling utama untuk penyerapan sehari makanan, dan juga di situ tempat beradanya mikrobiom tubuh kita yang adalah sistem imun kita. Sistem imun tubuh di ilium itu adanya ya. Jadi saya kehilangan seluruh ilium saya, dan dokter waktu itu bilang bahwa saya harus mendapatkan vitamin B12 ya, injeksi kalau perlu seumur hidup kayaknya ya. Dan dokternya nggak bilang apa-apa, tapi ya cuman diam aja, geleng-geleng kepala, dan sampai sekarang saya tidak pernah konsumsi lagi B12 sama sekali, nggak pernah ya. Dan dari dulu juga memang rada cuek juga ya, tapi Tuhan luar biasa, ajaib ya. My God story a turning point. Jadi betul-betul dari kisah si usus saya ini itu menjadi turning point saya. Prioritas hidup otomatis berubah karena sakit
terus menerus ada. Saya diare dulu itu bisa 30 kali sehari, walaupun cuman minum air putih, gitu ya. Nah, dan makanan yang menjadi masalah buat saya lebih dari bayi yang udah mulai coba makan pertama ya gitu, itu eh, menjadi pembelajaran sekali buat saya untuk memahami tentang makanan dan kemudian mempelajari makanan sehat tentunya ya, menjadi lesson learn buat saya. Nah, satu hal lagi tentang usus saya yang dipotong ini, saya mendapatkan lesson learn yang lain. My gut got cut, but not my spirit. Jadi ya oke lah, saya kehilangan usus yang dulu saya marah sama Tuhan, ternyata sekarang saya bersyukur sekali karena itu yang menyelamatkan saya. Luar biasa ya Tuhan ya, nanti ada kisahnya lagi tentang itu. Tapi jangan kehilangan spirit atau semangat dan terus berjuang, tidak henti belajar. Sampai sekarang saya terus belajar dan merasa tidak pernah perlu untuk belajar karena semakin kita tahu sebetulnya semakin banyak yang harus kita pelajari dan semakin kita tidak paham apa-apa dan pengetahuannya Tuhan itu betul-betul pengetahuan dan karyanya yang luar biasa ajaib ya. Meski tidak mudah untuk sampai pada titik sekarang ini ya, saya sudah beralih profesi sepenuhnya dari karir korporasi menjadi certified nutrition health coach dan berbagi lewat sesi-sesi aja dan mengasuh di grup healthy living. Ya. Uh, Tentu semua pergumulan itu ada hikmahnya dan from struggle to strength, from pain to purpose, nyeri menjadi tujuan. Luar biasa ya, dari nyeri jadi tujuan dan every struggle a hidden strength. Setiap pergumulan memberi kekuatan tersendiri itu benar, betul-betul ya. Dan lalu saya sampai pada kesimpulan kehidupan saya itu ya bahwa saya menemukan begitu banyak obat-obatnya Tuhan ya di alam ini lewat perjalanan sakit dan pencarian saya itu gitu loh, menemukan mujizat, menemukan keindahan ciptaannya ya. Dan menemukan juga kekuatan saat saya lemah, mengalami transformasi terus dan terus bersyukur ya sampai sekarang. God is the healer through nature drops, itu betul-betul luar biasa ya. eh, Belum selesai sebetulnya perjuangan saya masih terus panjang ke depan ya. Dan tentu melalui ujian-ujian sampai saat ini tentu ya gitu. Dan the core of me was tested itu melewati flare up. Flare up itu kalau ada kekambuhan ya di orang autoimun, baik yang ringan maupun yang parah. Saya mengalami 2-3 kali flare up parah, yang terakhir 2 kali ya paling tidak ya. Kemudian menemukan juga wonders and miracles dan ketika saya sudah mengalami perbaikan itu pandemi datang melanda ya. Pada waktu sebelum pandemi, berapa bulan sebelum pandemi itu berat badan saya sudah bagus, sudah meningkat dari tadinya cuma 35 kilogram untuk berat badan saya yang untuk tinggi saya yang 159, 160 ya. Eh, Sementara saya minimal kan harusnya 42 ya atau 43 bahkan 45, 47 waktu itu sudah mencapai 47 dan saya patok wah paling nggak 50, 52 gitu ya biar lebih berisi walaupun usus saya sudah hilang. Nah, tapi pandemi datang dan waktu itu betul-betul luar biasa sekali. Semua panik ya waktu pandemi itu semua panik. Kemudian di situ saya juga mendapatkan wonders and miracles banyak sekali karena saya harus mengasuh di komunitas dan saya melihat banyak sekali yang harus dibantu. Sementara pernah saya sedang flare up, sedang kena COVID 2 kali ringan ya baik-baik aja. Saya itu dampingi ada 1-2 orang dan juga keluarga kena waktu itu baik-baik saja dan ada 1 kali yang cukup berat saya kena yang terakhir sesudah Delta malahan ya itu saya cukup eh, ter terkena parah dan pada saat itu juga saya masih mendapatkan WA dan sebagainya yang bertanya gitu ya baik yang di komunitas maupun yang di luar sebetulnya luar biasa sekali waktu itu ya jadi uh, tanpa dukungan
oles-oles atau kenyamanan yang diberikan dari alam ya dan juga dari Indonesia juga ya, rasanya mustahil saya bisa melewati masa-masa yang sulit waktu itu ya. Dan kita tahu dengan komorbid orang-orang itu menjadi lebih rentan dan lebih beresiko ya. Kemudian ada juga setelah itu perjalanan melewati long COVID. Itu masih ada yang berjuang terus dan on and off ya. Antara lain ada yang hipertensi, ada yang blood clot, ada juga saya mengalami waktu itu anak saya pada waktu COVID Delta itu mengalami DBD dan rumah sakit penuh semua dan anak saya rawat di rumah waktu itu luar biasa sekali. 7 hari itu betul-betul saya dan suami menjadi perawat intensif di rumah betul-betul ya dan eh, waktu itu sih semuanya eh, berjalan secara alami luar biasa aja, cuma deg-degan aja ya. Nah, itu ada kisahnya lagi sendiri, tapi yang saya ingin ceritakan adalah tentang latest epidemic infection yang melanda kita. Uh, Masih bulan April saya masih dengar, bulan Mei ini mudah-mudahan sudah nggak ada ya, tapi itu berlangsung sejak Januari, Februari, dan saya kena di Februari ya. Nah, di awal tahun itu banyak kasus ternyata ya, dan uh, any infection can be serious for autoimmune condition. Jadi orang dengan autoimun atau dengan komorbid atau dengan inflamasi yang di dalam tubuhnya, kalau kena infeksi itu sebetulnya beresiko dan terutama ini ada infeksinya di mata dekat sekali ke otak ya dan itu berbahaya terutama kalau kita banyak menggunakan gadget. Siapa yang nggak banyak menggunakan gadget ya sekarang? Kenapa? Karena akan membuka blood brain barrier ke otak sehingga patogen bisa masuk ke otak ya. Jadi um, lanjut ya, saya ceritakan gimana saya waktu itu kena. Kalau lagi kena, biasanya saya nggak foto karena boro-boro untuk mikir mau foto ya gitu loh. Cuman foto ini satu hari sesudahnya. Jadi 24 jam sesudah tanggal 11 itu sekitar jam 6 jam 7 itu saya ngerasa kepala saya kok berat ya. Dan aneh ya, beratnya kok aneh. Terus kemudian kayak ada tekanan di kepala gitu. Kemudian saya baru sadar bahwa oh kalau lihat kanan, kalau lihat kiri itu berat. Oh, mata saya artinya gitu ya. Itu tapi udah langsung gercep oles-oles ya. Eh, Hirup oil, saya tenangkan karena lumayan panik ya. Kenapa ini kok aneh? Nggak pernah pernahnya. Saya nggak pernah lagi migrain, nggak pernah sakit kepala seperti ini. Kemudian tanggal 12 malam itu lebih kaget lagi loh, kok ada pembuluh darah yang membesar. Udah khawatir ini glaukoma gitu ya, bahaya sekali ini. Wah, saya belum mau kehilangan penglihatan dong ya. Jadi lebih serius lagi artinya. Dan waktu itu saya ada minum Ningsia, ada minum Illuminize, ada pakai oil juga gitu ya. Nah, ternyata memang sedang musim sakit mata. Saya ngehnya itu setelah ya berapa hari saya kena itu saya lihat loh kok pada ngomongin sakit mata ya. Ini komen netizen seperti ini, ada yang bilang udah pasien ke-9 pagi itu ternyata serumah kena semuanya, ketularan dari adiknya gitu. Kemudian ada lagi yang bilang kena dua-duanya. Tuh saya bilang saya untung gitu ya. Dan saya lihat ada yang parah sekali kenanya. Nanti ada sedikit yang nggak terlalu parah saya share ya. Saya bersyukur sekali kenanya ringan ya, tapi itu berkat gercep ya. Jadi ada lagi yang ini satu keluarga kena dan ada yang ibunya kena, kasihan katanya ya. Dan eh, perjalanannya adalah dari hari pertama nggak sempat foto, hari kedua mulai ada merah itu ya seperti ini, dan saya cuci mata pakai NaCl fisiologis itu yang paling gampang buat mata saya dan netral karena itu cairan tubuh kan ya, dan ada kop mata dan oles-oles pakai Ningsia, pakai Illuminize. Kemudian hari ketiga itu masih ada merah, merahnya sedikit ya, tapi udah ringan matanya, udah nggak berat, udah nggak terlalu kayak yang ber apa air gitu ya, dan sebetulnya udah nggak apa-apa dan saya mulai hari keempat itu udah mulai menurun. Biasa ya kalau nggak sakit kan lupa ya gitu. Nah, hari kelima sebetulnya udah nggak merah, udah nggak pegel. Tapi ya itu terus saya di hari kelima itu dan hari keenamnya ya gitu loh, hari kelima masuk hari keenam itu saya eh,
bicara ngobrol sama suami dan suami bilang udahlah pakai ini aja katanya, ribet amat gitu kan, coba pakai antibiotik gitu ya. Dan memang sejak awal saya sudah sedia, jadi karena nggak bisa apa-apa di mata, kalau memang perlu antibiotik di mata saya sudah siapkan gitu ya, jadinya nggak nunggu-nunggu. Akhirnya saya pakai hari kelima ke enam itu ya, hari kelima malam itu saya pakai dan terjadi merah lagi, bangun tidur lebih bengkak, lebih merah, dan eh, nggak nyaman lagi, malahan nggak nyaman, sakit kepalanya kumat lagi, dan makin menjadi kembali ke awal aja lah seperti itu ya. Dan waduh, saya bilang ini kenapa ya gitu, saya nyesel, tapi ya sudah, akhirnya mulai lagi dari nol. Dan akhirnya hari ke-15 ya udah bersih putih, dan sebetulnya hari ke-10 juga sudah membaik, sudah nggak apa-apa, tapi kok ada garis sisa gitu ya, kayak di pembuluh darah yang membesar dulu itu kayak hitam melintang. Saya pikir apa lagi itu ya. Tapi akhirnya bersih ya, bersih di hari ke-15. Harusnya bisa hari kelima atau paling nggak ke-7 ya. Oke. Nah, ini salah satu yang baru aja terjadi di pertengahan tanggal 18 April ya, pertengahan April yang lalu. eh, ada yang menghubungi saya dan bilang serumah kena, kecuali ibu biasanya yang menyiapkan segala sesuatu ya, jadi caregiver di keluarga, itu malahan nggak kena, luar biasa ya. Dan ibu ini yang menyiapkan seluruhnya untuk anak-anaknya, makan sehatnya, luar biasa sekali ya dedikasinya. Dan ada ayahnya, ada ibunya, jadi kakek nenek ya, itu juga. Dan ibunya survivor autoimun yang kebetulan bertahun-tahun terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini itu mulai menjalankan hidup sehat, makan sehat dan sebagainya, dan luar biasa ya. Nenek ini malahan hari keempat sudah oke katanya. Ada ayahnya yang baru saja oke. Itu sembuhnya. Anak ini sekitar remaja SMP ya mungkin ya. Kemudian saya bilang foto, nah dikirimkan fotonya ya. Ini parah. Kalau saya yang kena seperti ini, nyerinya pasti lebih gitu ya daripada kebanyakan orang ya. Daripada orang yang dengan tidak dengan autoimun ya. Nah, tapi ini juga luar biasa, hari kelima sudah sembuh ya. Jadi ya udah, saya tanya waktu sebelum saya apa menyiapkan presentasi ini, kalau boleh di-share fotonya, dan di-share fotonya ya. Nah, eh, kok Nisha bisa sih gitu loh. Emang betul mendukung sistem imun kita dan bisa membantu kita meredakan inflamasi ya. Apa memang segitunya gitu ya. Nah, ada sebuah studi klinis Nisha Red ya, ini dari yang Living Indonesia, dilakukan pada 160 orang dewasa sehat ya, dari umur 18 sampai 70 tahun, dan konsumsinya 60 mililiter setiap pagi 60 hari ya. Dan yang didapatkan adalah eh, yang saya lihat yang sebelah kanan, yang kiri oke lah gitu ya, energi lebih baik, tidur lebih baik, mengurangi stres. Tapi yang saya lihat mendukung kesehatan, membantu mengatasi inflamasi dan tentu infeksi, ya mendukung kesehatan saluran cerna. Ya. Eh, kita tahu nih syarat ini, kesimpulan saya sendiri dari kaya antioksidan, mengikat radikal bebas dan mendukung sistem imun tubuh. Nah, saya searching ingin lebih detail lagi, dan saya menemukan satu penelitian tahun 2022 itu tentang lithium berbarum polisakarida yang mendukung mikrobiota di usus halus ya. Jadi luar biasa sekali ya, sehingga kesimpulannya keren banget, bisa untuk fatty liver. Nah, saya dulu kena fatty liver di waktu flare up terparah itu ya, sampai berat badan saya 35 kilo itu saya kena fatty liver. Dan juga bagus sekali untuk insulin resistance ya. Jadi penelitian itu luar biasa ya. Nah, dari semua itu akhirnya saya menyimpulkan satu hal ya, yang apa lesson learn yang saya dapatkan, bahwa eh, ada kekuatan yang luar biasa di balik natural healing ciptaannya Tuhan itu ya. Dan boleh saja terjadi flare up, boleh saja terjadi paparan sakit apapun gitu ya.
every setback has a silver lining, every fall has a golden purpose. Ya, jadi ada uh, power di balik natural healing ini ya. Anyway, Life After the Storm, saya terpanggil untuk terus menginspirasi lebih banyak orang lewat kisah-kisah perjuangan sakit banyak orang ya, bukan cuma saya. Kalau cerita saya mungkin udah banyak sekali yang tahu ya, dan semua ini saya persembahkan untuk Tuhan, terutama untuk keluarga saya dan seluruh pejuang penyakit kronis terutama autoimun. Terima kasih Bu Lisa. Luar biasa sekali Bu Yonita, terima kasih ya ceritanya yang dipersembahkan juga untuk sama pejuang yang tidak boleh menyerah untuk berjuang terus-menerus. Bu Yo, terima kasih besar-besarnya. Dan terima kasih juga bagaimana Ning Syaret, Bu Yo cerita sedikit, memang untuk kesehatan mata, untuk inflamasi, untuk kesehatan saluran cerna. Terima kasih sudah berbagi ya Bu Yo. Pasti teman-teman di sini boleh saya tahu yang akhirnya lagi berjuang gitu ya, boleh mendapat kekuatan baru dari cerita Buyo, adakah yang mendapat kekuatan baru, yang mendapat masukan baru untuk berjuang terus, apapun yang teman-teman sedang lawan saat ini gitu ya, apapun yang teman-teman sedang perjuangkan saat ini, adakah yang merasa jadinya apa ya, dapat dapat kekuatan lagi untuk berjuang terus gitu ya? Sehat selalu ya Buyo, terima kasih sudah banyak berbagi gitu ya. Ada yang juga menderita lupus, Buyo terima kasih banyak. Buyo saya boleh minta tolong nggak? Mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya, tapi seperti kemarin dengan Dokter Lini, minta maaf ya kalau pertanyaannya ada yang tidak kompleks, tidak saya bacakan. Tapi sekarang Buyo, saya dengan testimoni yang kedua dulu ya, nanti di akhir baru kita tanya jawab, boleh Buyo? Boleh Ya, ya. ya. Bu Yo, sebentar ya kita berganti dulu dengan yang kedua. Terima kasih loh Bu Yo sekali lagi. Teman-teman doakan Bu Yo selalu untuk sehat ya, untuk mendapat kekuatan terus berjuang dan berjuang. Hari ini kita kedatangan satu lagi, yaitu seorang pejuang hipertensi. Dia adalah seorang lelaki, dan teman-teman pasti akan juga mendengar kisahnya ini sangat terharu, karena kemarin saya juga hampir nangis mendengar kisahnya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak nggak nangis pagi hari ini ya, karena saya yang hampir nangis kemarin mendengarkan cerita beliau. Kita akan beralih ke pembicara yang kedua, ke testimoni yang kedua. Selamat pagi, Pak Robin. Selamat pagi, Kak Hai, Lisa. apa kabar, Pak Robin? Selamat pagi semua teman-teman. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penyintas saya. Oh, penyintas ya, Ya, karena ya. sudah remisi, sudah selesai. Sudah remisi. Yang terakhir masih berjuang ya? Yang saya masih berjuang. Wah, nanti Masih berjuang. cerita ya Pak Robin Ya, ya. Pak Robin ini adalah Head of Departemen di Young Living. Beliau ada menangani untuk HR. Jadi semua keputusan-keputusan berkaitan dengan human resource adalah di Pak Robin gitu ya. Beliaulah yang membuat Young Living menjadi rumah kedua untuk kami semua. Amin. Beliaulah yang membuat ketika kami kerja ke kantor gak berasa di kantor, tapi berasa pulang ke rumah. Ini adalah tugas beliau gitu. Jadi terima kasih loh Pak Robin. Iya, Kak Lisa. Sekarang cerita dong Pak Robin tentang kehidupan Pak Robin. Yang mau saya tanya sebentar ke Pak Robin. Dulu kan Pak Robin tidak di Young Living ya? Iya. Nah, jadi awal perjalanan Pak Robin ketemu dan menggunakan produk Young Living itu apa sih Pak Robin? Dan akhirnya Pak Robin tertarik join dengan Young Living gitu ya. Iya. Ceritain dong awal-awalnya perkenalan Pak Robin dengan Young Living. Produknya kah atau apanya kah? Iya, iya. Oh, boleh di-share juga PPT yang sudah disiapkan? Sebelum saya mulai, saya mau yang pasti terima kasih buat Ibu Yo tadi ya. Iya. Wah, ceritanya luar biasa. Saya sambil dengerin tadi, wah hebat banget ya Ibu Yo bisa bertahan dan bisa. Kalau saya kayak gitu, saya mungkin nggak bisa cerita sih. Udah terlalu berat. Apalagi lihat betapa Bu Yo tuh sangat apa ya, berbaginya tuh sampai di foto, sampai ada jam-jamnya itu. Wah, luar biasa sih menurut saya. Nah, kalau my case gitu ya, sebenarnya saya tuh di Young Living baru 2 tahun sekian ya kali. Iya. Dan saya kenal sama Young Living itu, wah mungkin puluhan tahun sebelumnya. Oh iya, walaupun Iya. baru 2 tahun di Young Living, Iya. tapi puluhan tahun sebelumnya sudah Yes, kenal. yes. Jadi umur saya saat ini 49. 49. Tenang Pak, tak terlihat. Ya, saya kelihatan kayak 48 kan sekarang.
Bedanya cuma setahun ya, nanggung ya. Waktu itu saya nikah umur 27, lahirlah anak saya tahun 2004. Share. Kemudian eh, my very happy time gitu ya, punya baby yang lucu, sehat. Gitu. Sampai dia kok ada yang beda nih sama dia gitu. Eh, Susah tidur, terus batuk terus gitu ya. Tapi ada yang beda sama batuknya. Batuk itu bunyi. Nah, terus saya mulai lihat tuh ada bunyinya dua, ada bunyi yang beda. Bunyi yang kayak trompet sama bunyi yang kayak ada airnya gitu. Awalnya saya ke dokter umum, cuman em, kata dokter, wah ini sih asma Pak gitu. Saya ke dokter asma, kemudian ke spesialis anak, kemudian karena waktu itu dia umurnya belum setahun, jadi dia belum bisa tuh pakai apa namanya, belum bisa pakai yang buat ngecek alergi, karena Ya. itu ada 16 titik alergi kan. Dan waktu itu umurnya? Belum setahun. Oh, belum setahun. Jadi it was very painful kalau dilakukan di dia gitu. Jadi saya cuman berobat gitu ya. Cuman ya selain obat batuknya dan asmanya, dia juga dikasih, aduh saya lupa namanya. Ya, I think it's kinda narcotics ya. Oh, oke. Iya. Karena sakit. Iya, karena itu buat nahan sakitnya dan bikin dia bisa tidur. Kodein namanya kalau nggak salah. Oke. Boleh nyebut merek. Sorry. Kodein itu bukan merek sih Oh, sebenarnya. jenisnya ya. Itu zat aktifnya. Zat aktifnya. Jadi saat itu kalau dia pakai itu dia tidur, tapi gitu masih ngorok tuh bunyinya. Kemudian akhirnya saya pakai apa namanya, ada suntikan. Jadi asmanya itu mungkin tergolong asma yang akut dan berat ya. Jadi nggak mempan pakai. Jadi kalau di foto itu pakai inhalasi, tapi sebenarnya nggak mempan dia. Ada batuknya juga. Ada batuknya juga. Dan waktu kodein itu banyak digunakan untuk batuk kering. iya, disuntik. Ah. Jadi kalau disuntik dia kebantu tuh. Dan waktu itu yang bikin saya agak ngilu untuk cerita ini karena orang rumah nggak ada yang berani nyuntik dia. Oh. Karena kan masih kecil banget, badannya masih kecil banget. Mertua saya, orang tua saya, kakeknya, neneknya gitu. Apalagi istri saya udah nggak berani deh. Yang ada cuma nangis semua satu rumah gitu. Ya udah, mau nggak mau kan bapaknya lah yang megangin dan gitu. Cuman ya saat itu sih orang memuji, wah hebat ya Robin, anaknya kayak gitu. Ya nggak juga sih. Sebenarnya sesudah nyuntik ya saya ke kamar mandi juga. Gitu, jadi sedih lagi deh. Ya nangis juga gitu ya. Kasihan soalnya. Sampai akhirnya itu berlangsung cukup lama. Dan dalam sebulan tuh dia bisa 3 kali, 4 kali serangan. Itu mesti kabur saya dari kantor. Dan di rumah itu ada satu lemari yang isinya obat-obatan dia. Itu kayak apotek aja rumah saya, kayak apotek kecil. Sampai dengan saya dikenalin sama yang living. Coba deh yang living itu. Waktu itu saya dikenalin sama produk yang namanya Arsi. Arsi itu saya tanya sama yang kenalin saya itu ipar saya. Emang bisa sembuh pakai Arsi? Sembuh? Ya, nggak tahu, cobain aja. Tapi enak sih rasanya gitu. Ya saya kan waktu itu namanya buat anak ya semua saya coba. Entah obat dari mana saya coba. Saya cobain. Kemudian saya nanya ini gimana nih, agak panas ya. Dia saranin untuk di mix pakai V6 waktu itu. Jadi few drops Arsi, kemudian si V6-nya agak banyak. Waktu itu saya borehin di dada sama di punggungnya dia. Amazingly ya, ini emang Tuhan yang baik sih sama kita. Dia tidur nyenyak. Wow. Dia tidurnya nyenyak. Di awal tadi saya cerita soal ngorok yang ada 2 macam suara itu. Nah, yang saya perhatiin tuh sesudah beberapa hari gitu, suara yang dari ngorok yang karena airnya itu berkurang. Tapi yang suara kayak sulingnya masih. Penasaran dong? Nah, saya balik lagi ke dokter asmanya karena memang rutin ya ke situ. Yang berkurang itu ternyata slamnya. Jadi slamnya berkurang banget. Jadi waktu itu si anak saya tuh si Reva
kalau habis bangun tidur, batuk-batuk, muntah dia. Oke, Saya khawatir kan, ini kenapa setiap habis tidur batuk muntah ya? betul. Ternyata muntahnya itu beda, muntahnya itu ngeluarin slemnya dia. Betul. Sehingga tuh ya relatively slemnya berkurang, bahkan sampai nggak ada, cuman yang penyempitannya masih ada. Jadi saya masih tetap rutin ke dokter. Sampai akhirnya di SD. Oh, Sampai, wah lama tuh, sampai SD kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Dan dia tuh masih, kemudian dia ya makannya kan diatur ya, kemudian dia udah mulai ikut olahraga, mulai aktif gitu. Ternyata memang lifestyle juga pengaruh jadi besar. salah satu yang berpengaruh gitu, walaupun anak-anak. Dan akhirnya nyandu itu anak, sampai sekarang dia aktif lah olahraganya. Jadi di rumah emang sengaja saya buat olahraga agak sedikit serius gitu ya. Per minggu saya ngundang coach buat olahraga. Dia aktif di MMA tuh, mixed martial arts, cuman nggak ikut tanding lah, karena kesian, nggak tega itu ya, anak dipukulin gitu. Akhirnya dia ikut olahraga namanya flag football. Sekarang lagi nge-hype tuh di anak-anak muda. Dia jadi atlet loh sekarang. Dia Boleh jadi lihat atlet. ya jadi atlet? Dia jadi atlet dan dia kemarin tuh tanding wakilin Wah. ya Jawa Barat. Itu tampangnya jadi kayak gitu sekarang. Jadi masih kecil yang tadi itu, Iya, yang tadinya punya asma, iya, yang tadinya seminggu bisa berapa iya, sebulan berapa serangan. iya 4 kali si Reva bengek itu. Akhirnya sekarang jadi kayak gitu tuh. Wah, Iya. keren. Jadi ya emang saya memang nggak seperti Bu Yo yang ini ya. Kalau saya ngumpulin fotonya memang saya niat nanti kalau ini anak akan jadi gede, apalagi ntar udah dewasa, udah nikah gitu ya nih si Reva nih, insya Allah gitu ya. Saya akan kasih lihat tuh semua fotonya. Oke. Reva dulu tuh kayak gini gitu, jadi. Dan dulu lo tuh asma, lo Iya. punya penyakit ini. Yes. Dan ternyata sekarang dia sehat walafiat, segar bugar, dan atlet pula. Ya, atlet pula gitu. Saya nggak nyangka aja bisa berbagi ini sama teman-teman Terima semua. kasih Pak Robin. Saya kerja di YL. Nah, ini ngomongin kerja di YL nih. Ini kan ceritanya pengalaman Bapak Pak Robin dengan Reva, dengan keluarga itu kan berapa tahun yang lalu ya? Oh iya. Nah, ketika akhirnya Pak Robin join yang living gitu ya, adakah pengalaman Pak Robin pribadi dengan produk yang living yang akhirnya membuat Pak Robin itu terbuka lagi matanya untuk menjadi bagian dari keluarga yang living? Iya. Jadi amazingly ya, ini emang Tuhan emang punya rencana yang menarik buat saya dan keluarga gitu ya. Gimana ceritanya? Sesudah kejadian dengan Reva dan ya akhirnya saya bisa dalam tanda kutip keluar lah dari pahlawan keluarga yang sebenarnya cengeng juga sih sebenarnya. Dibilang pahlawan tapi cengeng lah sebenarnya. Tapi kita semua kalau berkaitan dengan anak pasti jadi cengeng. Jadi cengeng mas. Apapun yang terjadi dengan anak kita, kita jadi cengeng. Habis nyuntik kebetulan ya ke kamar mandi, ngelap air mata. Ya, dia sakit kita cengeng. Iya. Tapi ketika dia bahagia, dia nikah, dia lulus dari sekolah, kita juga nangis kan? Nangis juga. Nah, sama nggak mau ibu-ibu di rumah? Mau anaknya sakit, Iya. kita nangis. Anak kita sehat, anak kita bahagia, kita ikut nangis bahagia juga. Memang anak itu adalah harta terhingga untuk kita. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Nah, kan? Loh, ada yang nanya buka audisi cari menantu nggak? Kita sama bapaknya interview ya. Karena bapaknya interviewer ya, semua yang masuk yang living di interview sama bapaknya. Hati-hati ya teman-teman, cari menantunya nanti di interview lagi loh sama Pak Robin. Ya, jadi terus waktu saya mau masuk yang living, saya udah tanda tangan tuh perjanjian kerja. Dan waktu itu saya yang interview saya, yang proses saya Pak Yudo. Waktu itu Pak Yudo masih GM-nya Indonesia. Kan beliau sekarang udah jadi VP South Asia Pacific gitu ya. Jadi itu ndelalah ya. Apa ndelalahin? Ternyata gitu. Sebulan sebelum saya masuk, ini kok mata saya nggak enak ya? Kayak gimana Pak? Ternyata, waduh ini fotonya nggak enak. Iya, ini tadi dikira Bapak lagi genit loh, bukan. Ini pikir-pikir kayak ini ya. Siapa tuh ya? Apa? Itu siapa tuh yang kayak gini? Apa? Jaja Miharja. Jaja Miharja. Jadi
apa namanya, I was diagnosed Bell's palsy. Jadi Oke. Bell's palsy itu adalah saya ke dokter tuh. Tadinya ke dokter mata. Saya pikir mata saya kenapa? Ke dokter umum gitu. Terus ke dokter mata. Ternyata tuh Bell's palsy. Jadi Hmm. ada spesialis mata dan syaraf. Hmm. Jadi kalau di rumah sakit mata tuh ya, itu banyak cabangnya. Mata tuh Betul. masalahnya banyak banget. Ada yang bintitan, ada yang kedutan, ada yang wah macam-macam deh. Nah, saya masuk ke yang syaraf. Kenanya di Karena di syaraf, syaraf. makanya Bell's palsy. Iya. Dan waktu kena itu saya nggak tahu kan, saya pikir ini kok kayak mati rasa sebelah gitu ya. Saya sampai di apa yang masuk di tabung tuh Oh ya. MRI. Karena saya takut stroke kali saya Oh. takut stroke gitu. Dan saat itu saya ngerasain, dan rasanya masuk tabung itu kan serem banget ya. Karena sempit, Karena sempit. nggak boleh gerak, Iya. terus kita nggak bisa lihat apa-apa. Terus Kecuali bunyinya itu loh, iya. jeng, Benar. jeng. Aduh, di MRI itu bener-bener Iya. mengerikan. Karena saya juga pernah masuk ke situ. Betul. Itu pas jeng, jeng, jeng. Iya. Itu kayaknya ada sesuatu yang mau menghantam ini Yes. kepala. Itu serem banget sih emang. Serem banget. Kecuali the light at the end of the tunnel. Nah, Aduh. pan di ujung sana. Aduh, itu saya kayak ngelihat sinar itu kan kayak, oh is this the end? Is this the end? Ya selesai nih saya ini udah stroke nih udah mikir macam-macam, saya ingat keluarga di rumah, saya ngelewatin itu ngeri. Nah ternyata sesudah saya bilang sama Pak Yudo kayaknya saya mundur nih, masuk yang living nih, bukan nggak jadi, tapi saya minta mundur karena Oh, jadi misalnya joinnya Januari, mundur. izin di Iya, Maret misalnya. Dan waktu itu saya ngomong ke dokter, kasus Bell's palsy itu bisa sembuh in like 2-3 months. Oke. 2-3 bulan gitu. Oke, lama ya. Iya, ya yang pertama kan saya nggak enak karena saya joinnya lama gitu ya. Yang kedua adalah kan muka saya gitu ya. Saya nggak suka lihat muka saya gitu. Nggak bisa foto gitu kan. Iya, Aduh. nggak asik ya, kayak Nggak asik. kayak lagi ngedipin perempuan terus gitu ya. Iya, ini kok lama ya ngomong-ngomong panjang gitu. Oke, terus Nah, udah gitu Pak Yudo waktu itu kasih tahu, Pak Yudo ngasih tahu, coba deh, ini kan di yang living kita, Pak Yudo cerita lebih banyak tentang yang living tuh. Yang living tuh gini ada kok, coba ya kita tanya ke member tuh ada tuh yang sangat paham soal gitu-gitu. Ya saya kan ya boleh deh gitu. Oh this is the time gini nih untuk kenalin produk nih. Saya dikirim ke rumah saya waktu itu Ningxia sama Franklin. Oke. Ningxia sama Franklin. Waktu itu si apa namanya Ningxia-nya diminum, sacetan waktu itu sehari 3. Oke. 3. Kemudian Franklin-nya itu ditaruh di tangan gitu, terus kacamata dibuka, terus di apa namanya dikompres, ya dikop gitu. Jadi mata saya agak buka gitu, terus dikenain uapnya itu. Betul. Terus rasanya sih aneh sih rasanya. Kayak kan saya baru pertama ya, gitu kayak panas tapi adem ya. Iya betul. Ya panas tapi adem gitu. Betul. Saya kedip-kedipin mata itu. Saya lakukan itu terus sekitar 3 kali lah ya, biar ingat minum Ningxia kompres, kompres. Jadi tiga kali gitu. Saya rutin juga ke dokter mata saya gitu. Kemudian dokter mata saya bilang, Pak ini kayaknya udah far better deh. Ini kayaknya sih mungkin nggak 2-3 bulan Pak. Guess what? Sebulan lo kelar. Oh wow, yang biasanya 2-3 bulan sebulan kelar. Iya, sebulan gitu. Terus saya nanya sama dokternya, ini kenapa ya dok? Ini jadi saraf tuh kan kayak kabel gitu ya. Ini sih kabel-kabelnya sih udah rapih Pak katanya. Jadi ada beberapa pengelupasan di kabel yang udah rapih lagi. Ada kalau kabel tuh ada bungkus-bungkusnya. Iya, itu bungkusnya. Nah bungkusnya tuh udah bener lagi, jadi nggak korslet gitu. Jadi saya bisa kedip-kedip gitu. Ya sebulan deh. Akhirnya saya telepon Pak Yudo lagi gitu kan. Waduh Pak Yudo nih makasih banyak nih. Saya bisa join kayaknya balik lagi sebulan. Oke. Nggak jadi 2-3 bulan. Wow. Ya, gitu. Jadi kayak wah ini testimonial banget ya buat produk gitu ya.
Karena kalau yang tadi teman-teman lihat, memang hasil dari studi klinis Ningxia bisa membantu kesehatan mata normal dan informasi juga peradangan. Apabila ada peradangan bisa dibantu di sana. Kalau memang frankincense kan kita udah sama-sama tahu ya teman-teman, di mata Diko. Nah, terima kasih loh Pak Robin untuk Itu sesinya. berarti Ningxianya atau Frankin ya, atau perpaduan dari dua itu ya Kak? Komplain nggak ya? Perpaduan keduanya lah ya. Perpaduan Udah, saya nggak keduanya. bisa ngomong lebih Iya, iya. panjang dari itu. Saya cuma dengerin cerita Pak Robin bagaimana cara memakainya gitu ya. Kita nggak bahas cara kerjanya Tapi itu gitu. perpaduan kedua itu Iya. memang hasilnya begitu ya. Iya dong. Wah, luar biasa. Ada Luar biasa. memang benar-benar mendukung kesehatan mata. Yes. Gimana cara kerjanya dari Ningxia karena antioksidan yang tinggi, dari yang satunya. Yuk kita skip, kita lanjut ke cerita berikutnya. Si Robin ceritanya ya. Nah ini lagi nih teman-teman. Kalau ini kenapa Pak Robin? Jadi setelah akhirnya join dengan yang living gitu Iya, ya. Akhirnya Pak Robin join dengan yang living. Selama di yang living sendiri sebagai, karena kita di yang living kan memang the product of the product ya. Yes. Kalau kita sendiri tidak menggunakan produknya, gimana kita mau cerita? Iya. Dan ternyata Pak Robin adalah salah satu yang membuat kita di sini menggunakan produknya juga dengan testimoni Pak Robin juga. Makanya kemarin saya undang Pak Robin, ayo dong Pak Robin cerita tentang yang Pak Robin alami Iya. sama di yang living, supaya kami memang semuanya mau menjadi the product of the product gitu. Yes. Silakan ceritanya. Apa nih ceritanya sekarang Pak Robin? Blood pressure. Jadi gini, yang living tuh saya bukannya muluk-muluk ya, tapi yang living tuh tempat yang menyenangkan buat kerja deh. Oh iya, itu serius. Yes. Itu serius. Coba kerja di mana yang salah satu karyawannya kayak Kak Lisa. Udahnya cakep, pinter gitu, dia tahu banyak tentang produk. Amin. Dan saya banyak banget konsultasi ke Kak Lisa tentang produk kan gitu. Dan karyawan-karyawannya juga baik gitu ya. Emang. Enak gitu. Mulai dari yang pangkatnya paling tinggi, betul, sampai ke yang beberes, semuanya enak gitu. Semuanya satu keluarga kita. Satu keluarga. Betul. Yes. Tapi ada satu masalah dari situ. Apa itu Pak? Saya terlena. Saya terlena dengan lifestyle yang wah gitu deh. Udah gak olahraga lagi saya. Saking nikmatnya bekerja di sini, saking asiknya lingkungannya. Jajan gitu. Kak Lisa, aduh ampun deh, jajan tuh, yang namanya jajan tuh udah nggak kehitung deh. Akhirnya kayak gimana sih, coba lihat fotonya? Aku minta fotonya ya. Akhirnya, wah Bu Yo mau ngelamar deh kerja di kantor. Gede deh gue tuh lihat. Nah. Wah, itu ya. Beda ya, coba Pak. Itu mukanya tuh kenapa jadi agak bengkak ya. Itu fotonya bukan di stretch, itu asli. Oh, itu asli. Itu. Jadi mukanya agak gemoy kan? Iya, agak gemoy. Beda sama yang sekarang. Itu diri aja susah. Diri aja susah, ngos-ngosan ya. Cuma susah, gue ngeliat kancing baju. Itu kancing baju meronta-ronta. Iya. Meronta-ronta, dia kalau bisa ngomong, udah gitu. Hentikan penyiksaan nih. Iya, hentikan, kalau bisa hentikan deh. Ini udah mau keluar ini. Beneran, kemarin tuh kita waktu ini, kita ngakak teman-teman, beneran kita ngakak. Ini beneran lo Pak Robin? Iya, ini asli. It was me. Oke. Berarti kalau bilang ini. Jadi ini ceritain dong, gimana ceritanya dari yang ke samping, sekarang jauh loh, bener loh. Aduh, bisa aja, makasih. Tapi ya gitu. Ya lifestyle yang saya, ya kan namanya manusia ya, terlena gitu. Padahal saya udah ditegur sama Tuhan, saya diingetin sama Tuhan. Waktu si Reva itu, saya dikasih tahu tuh, that lifestyle itu attach banget sama kondisi badan kita. Tapi saya tidak melakukan itu. Itu kan saya malah ya jajan lah, nggak olahraga. Pokoknya lifestyle saya cenderung kurang lah ya, kurang. Kemudian saat itu teman-teman di marketing bikin program. Namanya BMR. Betul. Gitu. Jadi teman-teman di sini ada yang gimana? Ada yang sudah ikut BMR kah? Karena sebentar lagi Pak Robin mau cerita gaya hidupnya bersama dengan BMR. Yang batch 1, 2, 3, 4 asik. Sudah ada yang ikut ya, sudah ada yang mengalami. Jadi pasti relate nih sama cerita Pak Robin sekarang. Silakan lanjut Pak Robin ceritanya. Sebelum BMR itu launch ke kakak-kakak semua,
Jadi Gimmicknya adalah Bapak ini ya, kita harus memastikan di MR ini programnya berhasil ya kan, betul. Pak Robin. Jadi Kalau nggak berhasil kita nggak mungkin launch ke teman-teman iya, gitu. iya, Makanya orang pertama yang waktu itu iya, menjadi bahan percobaan adalah Pak Robin ini. iya. Kan kalau biasanya percobaan pakai tikus ya. Enggak ya, Enggak, langsung. Udah, langsung. yang dicoba adalah head of human Iya. resource lagi. Jadi waktu itu sebenarnya kita deg-degan. Kalau sampai nggak berhasil, gue dipecat ya. Waktu yakin. Potong gaji aja dikit. Potong gaji, potong bonus kayak gitu. Jadi waktu itu saya voluntarily lah, saya bilang I need help. Ya kan gitu ya, maksudnya kadang-kadang Help from what? I need help for me, karena rapot saya tuh apparently nggak bagus. Jadi ya seperti terlihat ya, gembrot mah enggak gitu, overweight mah ya, overweight mah pasti gitu. Akibatnya apa? Apa hanyakah penampilan yang menyamping atau gimana? Ya penampilan kurang kan pasti kan. Oke. Baju udah jadi beli mulu. Aduh ampun deh. Terus udah gitu sama ya berat badan, terus ternyata saya hipertensi. Gitu. Nah saya ngeh di situ ternyata, kok blood pressure saya tinggi ya. Cuman saya waktu itu nggak ngerasain apa-apa. Nah itu yang pada saat saya ke dokter itu yang dibilang red alert. Ya. Itu Karena bahaya. hipertensi itu adalah salah satu silent killer, teman-teman. Kenapa Yes. silent killer? Karena nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Orang-orang tuh nggak sadar. Yang sadar ketika tensinya sudah tinggi sekali, baru dia sadar. Pusing lah, atau apalah. Tapi udah keburu ketinggian tensinya, baru. Makanya dibilangnya silent killer. Lanjut ya, Robin. Jadi waktu itu saya sampai ke 170 sekian Oh, wow. per 97 ya. Oh, wow. Itu sih kalau kata beberapa kenalan yang tahu masalah medis gitu ya, ke dokter. Ini sih kalau ke rumah sakit nggak boleh pulang katanya. Iya. Karena itu tinggi banget. Tinggi banget. Akhirnya ya itu saya ikut pre-BMR. Iya betul, pre-BMR. Pre-BMR. Dan waktu itu saya dikenalin sama nutrisionis. Karena kan memang programnya begitu ya. Dan waktu itu berat sih. Jadi saya waktu itu Ningxia. Balik lagi nih Ningxia lagi nih. Kan, Ningxia lagi gitu ya. Ningxia lagi, saya minum mulai dari 2. Itu kan ada periodiknya. Seminggu pertama, seminggu kedua gitu kan ada 2 sampai 3 sampai 6. Oke, betul. Jadi 3 hari pertama, 6 hari berikutnya, dan 12 hari berikutnya, teman-teman. 3 hari pertama itu 6 saset, kemudian 6 hari berikutnya 3 saset, dan sisanya sampai hari ke-21 itu 2 saset. Iya, dan saya kan bilang sama dokter, dok kalau saya GERD atau saya punya asam lambung gimana? Nggak apa-apa Pak, asal makan dulu. Oke. Jadi ada base-nya gitu, saya makan dulu. Kemudian saya juga konsultasi ke nutrisionis. Jadi itu difoto tuh, setiap makan difoto. Betul. Iya, ketahuan tuh saya ngumpet-ngumpetin daging di bawah nasi. Dia foto ya, foto nih teman-teman. Terus udah gitu nggak kelihatan dagingnya, gorengannya tuh nggak kelihatan, diumpetin di bawah sayur. Terus kita nanya, itu apa yang di bawah sayur? Akhirnya dia ketawa. Ternyata diumpetin sama dia, entah gorengan entah daging. Awal-awal berat, tapi lama-lama kan kita kebiasa ya. Kebiasa, akhirnya apa adanya tuh makan. Dan makan tuh saya juga baru belajar 4 sehat 5 sempurna itu kan jadul banget ya. Betul. Jadi kalau sekarang tuh apa istilahnya proper portion aja. Gizi seimbang. Isi piringku. Isi piringku. Jadi sesuai itu ukurannya. Dan si nutrisionis itu karena dia tiap hari, saya sehari 3 kali loh WhatsApp sama dia. Wow. Lama-lama kan jadi kebiasa dan jadi saya familiar. Saya tahu apa yang harus di consume gitu kan. Karena membangun kebiasaan sehat BMR ini. Ini kebetulan ada Kakak Dian hadir. Hai Kakak Dian, pelopor BMR kita. Ini orangnya. Nah, ini makhluknya tuh. Dian Ika nih Dian. Makhluk apa ini? Yang menjadikan saya kelinci. Tapi hasilnya luar biasa. Iya. Gimana terus? Dan saya balik lagi ke olahraga saya. Jadi olahraga saya itu ya yang sama Reva, sama anak dan istri saya. Terus saya yang pasti itu seminggu sekali. Itu setengah hari itu olahraga. Kemudian di luar itu saya juga kan ada olahraga yang lain ya. Jadi aktif tuh olahraganya. Olahraganya teratur, makannya
diatur plus sama ningsianya. Ningsianya. Terus ya gitu Olahraga, kan, makan, ningsia gitu iya, ya. iya, dan problemnya memang ningsia rasanya enak, jadi Itu bukan problem. Oh, itu happy problem. happy problem gitu. Jadi saya terus gitu sampai sekarang, Oke. sampai sekarang. Oke. Eh, saya sampai waktu itu ada acara kantor dan waktu itu ada tempat yang jualan smartwatch tuh. Saya beli Oh, smartwatch. oh. Nah, waktu Kak Lisa undang saya untuk acara ini, saya kan coba tuh pakai Mm, smartwatch. mm. Ternyata itu ada ininya, ada recordnya. Oh, coba kita kasih lihat rekornya gimana? Saya download recordnya. Itu kelihatan sih. Dari recordnya kelihatan. Yang merah apa, yang biru apa? Coba Nah, Kak Robin. itu yang bawah itu yang nilai-nilai bawah tuh. Jadi saya start itu Oh, ini dari sistolik diastolik ya. iya iya iya. Atasnya adalah nilai atas, teman-teman, misalnya 100/80 itu yang Iya, merah. iya. 80 diastoliknya itu yang ini, yang Iya. biru. Jadi saya start di bulan Juni itu 178/97. Oh, Turun tuh. gede banget loh, itu tinggi Iya. sekali ya. Itu fluktuatif sih emang, turun naik, turun naik, turun naik. Sampai terakhir saya cek tanggal 12 ya, 12 Mei itu 132/81. Oke. Gradual itu. Gradual itu 81-nya udah oke, 132-nya ada menurut WHO. Iya. Tapi memang masih terus berjuang Masih terus berjuang. dan kelihatan di sini semuanya trennya menurun loh. Trennya menurun. Jadi saya pas ya kan kemarin Kak Lisa kasih tahu kan, pas saya download gitu, wah gini ya, amazing sih itu, it amazed me gitu, kayak wah bisa ya gitu ya. Dan ya itu it doesn't work like magic sih, nggak. Iya dong. 2 hari turun jadi 132/81, nggak turun, nggak. Itu yang ngelewatin berapa tuh 2, 3, 4, 5. Ya lebih dari 6 bulan. Tapi gaya hidupnya dipertahankan. Olahraganya yang dipertahankan. Bonusnya tentunya badan saya lebih sehat. Betul. Lebih enak nih, lebih enteng badan saya. Tidur lebih nyenyak sih. Oke. Itu pasti itu. Itu dari Juni sampai sekarang tuh yang berasa banget ke badannya, tidur nyenyak. Jelas, karena juga tensinya juga turun. Dan kalau teman-teman lihat trennya tuh benar-benar turun loh. Benar-benar turun sampai sekarang, baik sistoliknya maupun diastoliknya. Oh, oke. Jadi emang luar biasa, nggak mudah soalnya teman-teman berjuang melawan hipertensi itu nggak mudah beneran. Tapi kalau dengan cara seperti ini, gaya hidup sehatnya, olahraganya, semuanya diatur, plus nih siaretnya. Karena sudah ada penelitian, saya pernah share kalau nggak salah, memang antioksidan yaitu wolfberry, goji berry, itu memang sudah ada penelitiannya bisa sangat membantu hipertensi. Goji berry ya yang saya cerita ya, saya nggak cerita yang lain-lain ya teman-teman. Memang itu membantu hipertensi. Dan kalau kita lihat before-afternya, before-nya yang tadi melebar itu, afternya jadi seperti ini kan luar biasa ya. Perutnya juga. Perutnya yang lebar ke depan. Perutnya ke depan, tapi sekarang perutnya udah rata loh guys. Jadi gokil beneran ya. Dengan adanya ningsiaran si antioksidan kita ini bukan cuma untuk bisa ternyata membakar kalori, si wolfberry-nya juga bisa bantu hipertensi, tapi bisa bantu orang jadi lebih cakep. Lihat deh. Aduh, bisa aja Kak Lisa. Gaji nambah. Jadi itu bonusnya asik sih. Targetnya hipertensi. Bonusnya berat badan kejaga. Badan lebih sehat, itu lebih nyenyak gitu. Betul. Jadi kayak asik gitu. Banget. Jadi selain lihat grafik, ngaca juga kelihatan Kak. Oh iya dong. Baju-baju lama saya bisa kepakai lagi Kak. Dan termasuk gerakan jadi sangat enak ya, enteng badan. Iya. Kan pasti kan karena olahraganya juga bikin kita jadi lebih dinamis ya. Betul. Dari hari ke hari. Ini baik papanya Reva atau Reva dapat efek samping dari produk yang living jadi ganteng dan sehat gitu ya. Terima kasih. Papanya Reva maupun Revanya. Bonus gue. Bonus lagi. Oke, Pak Robin, terima kasih banyak kalau kisah dan ceritanya baik berpuluh-puluh tahun yang lalu maupun perjalanan yang akhirnya join dengan yang living dan selama di yang living. Ingat ya teman-teman, kita adalah product of the product. Kita pakai dulu produknya, pasti kita ceritanya kayak tadi Buyo, kayak tadi Pak Robin, ceritanya itu memang luas banget, ceritanya itu memang pasti meyakinkan karena memang kita pakai sendiri produknya.
Oke, teman-teman di sini ada yang terinspirasi kah dengan cerita Pak Robin? Harus sering isi kelas tuh, rame kata Kakak Mia tuh, bener Mudah-mudahan kan? inspirasi ya Kak ya. Nah, coba kita tanya, menginspirasikah kisah Pak Robin dan Buyo di pagi hari ini? Coba kita tanya ya, teman-teman silahkan dijawab di kolom chatnya. Ciliza, sangat terinspirasi, sangat menginspirasi. Terima kasih loh teman-teman semuanya. Oke, sekarang Buyo boleh dihadirkan juga. Buyo, selamat datang kembali. Iya, Bu Lisa. Hai Buyo. Iya, Pak. Luar biasa, Pak, kesaksiannya. Semangat. Luar biasa banget. Jadi baik Buyo maupun Pak Robin, sebenarnya saya juga punya banyak kesaksian, tapi kan ini bukan sesi saya ya. Jadi mendingan kita kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Tapi saya mohon maaf sekali kalau misalnya ada yang tidak comply, saya tidak bacakan ya teman-teman ya. Cukup teman-teman boleh bertanya bagaimana apa yang ingin ditanyakan. Nanti saya pilihkan yang memang comply, baik kepada Buyo maupun kepada Pak Robin. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Masih kita tunggu ya. Pak Robin, sejauh ini perjuangan Pak Robin masih terus berlanjut berarti ya? Masih. Buyo tadi sudah remisi ya Buyo ya? Suka cerita juga nggak Pak Robin ke teman-teman atau ke lingkungan atau ke tetangga atau ke keluarga misalnya? Oh iya iya, saya cerita. Cerita Saya juga cerita. ke keluarga. Saya cerita. Oke. In fact ya, in fact malah ada saya sejak kerja di Young Living udah berapa orang yang ke enroll tuh. Tapi nggak di saya karena saya kan nggak ini ya, bukan member ya. Iya. Jadi saya oper-oper ke member karena ngeliat banget gitu. Karena hasilnya nyata. Iya dan Reva itu kooperatif. Jadi kalau saya ajak dia cerita, dia cerita. Dia Kenapa ikutan kita nggak cerita. diajak ya? Iya nggak bilang sih. Harusnya lain kali Reva kita ajak ya. Iya, dia bisa cerita. Dia Oke. bisa cerita. Oke. Ini udah ada pertanyaan nih. Buyo, saat usus Ibu Yo dipotong, apa efek samping yang Ibu rasakan setelahnya? Setelah operasi, pemulihan juga nggak cepat ya. Jadi saya kayak bayi lagi, nggak bisa makan. Itu makannya waktu itu ya karena nggak ngerti ya. Juga nggak ada caregiver yang paham. Jadi dikasihnya susu formula waktu itu ya. Sekarang saya nggak mau lagi pakai susu formula. Ada berbagai sebab. Nanti kapan-kapan mungkin kita bahas di kesempatan terpisah. Dan lama sekali saya sampai lihat bayi yang baru belajar makan aja sekitar 6 bulan, udah mulai MPASI gitu ya, kok dia lebih jago dari saya. Saya diare berkali-kali, itu tadi saya sebutkan sampai 30 kali sehari walaupun cuma minum air. Jadi ditolak semuanya dan yang jelas sebetulnya di usus halus di bagian ilium itu terjadi penyerapan ulang empedu. Nah, empedunya itu nggak bisa tercerna dan akhirnya memicu diare terus. Nah, itu habis gitu ya. Tapi luar biasa, selama saya habis operasi itu, saya masih sekolah lagi waktu itu. Kemudian habis sekolah saya di kantor pun tidak pernah ada yang tahu kalau saya sakit diare atau apapun gitu ya, makan masih sembarangan, ya itu akhirnya 5 tahun kemudian ya potong usus dan sesudahnya juga terus masih begitu. Berat badan jelas turun. Anemia ya masih pasti ya slightly anemic gitu ya, tapi masih oke, going on quite strong gitu, masih kerja, masih habis-habisan dan apalagi ya yang terjadi, ya setiap kali makan ya langsung keluar kayak burung. Itu aja sih. Dan dampaknya sampai sekarang sama. Jadi saya makan itu walaupun saya juga ada lakukan ya, ada jeda jam makan dan sebagainya gitu ya, tapi itu mesti dilakukan perlahan sekali ya. Kalau mau intermittent fasting yang slight intermittent fasting itu saya lakukan perlahan sekali. Kenapa? Karena kalau enggak empedunya tidak terpakai dan akan menyebabkan diare lagi gitu ya. Itu proses alami yang baru saya pahami setelah ya udah lama sekali ya. Kemudian juga tentang efek sampingnya di jangka panjangnya itu ya itu saya mengalami fatty liver akhirnya. Tidak ada yang memberitahu saya bahwa fatty liver bisa terjadi pada orang yang kurus.
Tapi Hmm. akhirnya waktu saya USG abdomen itu saya ngobrol sama dokter, saya bilang, "Dok, kayaknya begini-begini." "Kok kamu ada fatty liver ya?" "Iya, Dok, soalnya begini-begini loh." Kok saya yang jadi tahu karena saya yang ngalamin. Jadi tahu semuanya bahwa terjadi perombakan lemak yang luar biasa, memakai lemak yang ada pada saat saya mengalami krisis gitu ya, sehingga livernya itu udah penuh sekali dengan lemak itu. Hmm. Eh, enzim-enzim liver juga rusak semuanya ya, waktu itu artinya terganggu parah. Tapi luar biasa itu, di situ saya baru aja bergabung sama yang living, dan kemudian gradually ya ada ini di waktu yang itu juga saya mengalami fibromyalgia sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Itu juga luar biasa, lewat RDT aja baru 1 kali, oilnya juga nggak lengkap ya. Terus belajar sambil lihat YouTube, ada asisten yang melakukan RDT-nya pagi dini hari karena ada ribut di bawah, anjing saya gonggong waktu itu, mungkin ada tikus atau apa gitu, saya turun itu kok bisa nggak sakit, turun turun dari tangga itu lari, saya balik lagi ke atas itu, tadinya kan saya sakit, kemarin nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, kok bisa ya? Itu makanya saya bilang banyak miracle dan wonders. Ya, itu aja sih Bu Lisa. Terima kasih Bu Yo, kesimpulannya kalau sampai saat ini yang harus Ibu Yo jaga apa aja secara garis besar gitu ya, karena setelah remisi ini. Sekarang saya sejak yaitu beralih profesi itu, kemudian belajar tentang health coach ya, nutrition, kemudian terus belajar kembali ke alamnya itu, dan ada serangkaian protokol yang memang harus dilakukan. Dulu saya biasanya ada leaky gut campaign ya, ada beberapa do and don'ts untuk protokol makan kita supaya sehat ya. Salah satunya saya yang dulu menyatakan gluten free. Gluten free, sempat dulu saya tuh dianggapnya sebagai ekstremis atau yang benar-benar apa ya, lebay dan gimana, tapi itu kuncinya. Kalau ada keluhan di lambung, di usus, gluten free, go gluten free dulu. Oke, Itu yang oke. pertama. Kedua adalah jelas mengurangi asupan gula. Karena Mm-mm. gula memicu inflamasi itu. Kemudian ada lagi berbagai macam lagi, ya udah dijalankan oleh Pak Robin sih, basically udah terlihat nyata ya gitu loh. Cuman tadi fotonya aja belum ditampilkan katanya ya. Lihat after. Nah, Bu Yo, kan kalau saya nggak salah Bu Yo ikut BMR Batch 4 ini ya? Eh, enggak, saya enggak yang Oke. benar. Oh, oke, oke. Oke, berarti yang lain-lain saya tidak bacakan dulu ya, tapi secara kesimpulan ini yang dijaga oleh Bu Yo secara sampai saat ini untuk remisi autoimunnya. Kemudian tadi kita sudah dengar, ya luar biasa cerita-cerita dari Pak Robin maupun dari Bu Yo. Yang lain-lain saya skip dulu ya teman-teman ya, saya mohon maaf sekali. Tapi yang jelas kami berharap cerita dari Bu Yo pagi hari ini, cerita dari Pak Robin pagi hari ini benar-benar menginspirasi teman-teman. Boleh kita tanya nih, gimana nih teman-teman kalau kita mengadakan kelas testimonial seperti ini, teman-teman dari Buyo, dari Pak Robin, kalau teman-teman boleh kasih rating 1 sampai 10 kelas-kelas testimonial seperti ini gimana? Boleh dikasih rating nggak? 1 sampai 10 teman-teman kasih rating apa? 1 paling tidak oke, 10 paling oke. Wah, ratingnya ya luar biasa loh. Ada yang sampai 1 juta. Itu berapa ya ratingnya ya? Aku sampai bingung melihat nolnya. Oke, fantastis rating yang dikasih teman-teman. Buma, itu nolnya berapa Buma? Oke teman-teman, jadi kami berharap ini benar-benar bermanfaat pagi hari ini, inspiratif dan bermanfaat untuk Ya, teman-teman juga bagikan kehebatan anugerah Tuhan di alam ini lewat essential oil atau lewat semua bahan-bahan yang alami. Oke, Bu Yo, kita mau ucapin terima kasih sama Bu Yo untuk ceritanya yang luar biasa. Terima kasih sekali. Pak Robin, terima kasih sekali untuk ceritanya ya, yang inspiratif. Teman-teman, kita ketemu lagi bulan